Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rohi walidina wa walidikum wa watina wa walidikum wa watil muslimin wal muslimat wa arwah la ilaha wa ibadil sholihin nama kan min masyarikil ardi ila magharibiha fi barri rahmi wa rahmatillah khususan man amalha ibadah kita wa man amalha al-masjid hidayat al-ummah sabiqan muhawwir wa al-hiqa ila wahid musallina fi mu'tadibina fi mutabarri'ina alayhi wa qa'imina lihaqqi Allah yaqbal minhum wa yaghfir lahum dhunubahum jami'a wa yuhdi darajatan fil jannah wa yarfa'uhum fid dunya wal akhirah dan Allah yasir umur dunya wal akhirah karena abwab rahmah wa abwab nur wa abwab barakah wa abwab sulhah Allah yajid awaidah wa hasil wa qasidah wa ala kulli niyatin salihah nafi'an min kulli syarr wa jalibah li kulli khair wa manawa as-salatu salih bi salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, tumateng para kiai, para asatidz, ustadzah kang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Pakis Gang Bangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng intinya tak bosan-bosannya kita awali dengan memanjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah hidayah inayah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo lan Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Pakis Gang 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi kehadiran panjenengan, keikhlasan panjenengan, keistiqomahan panjenengan menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini bisa mengerahkan panjenengan sedaya bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan tentu kita berharap mugi-mugi kula panjenengan yang hadir di majelis ini, keluarga kita semuanya mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang pinulya monggo dilanjut malih. Rebo malam Kamis baru ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarat-syarat sahnya berjamaah. Saat ini dilanjut a'dharu takhallufil ma'mum 'anil imam.
jumhur makmum itu boleh menterlambatkan ya, atau mengakhirkan dari imam. Kalau ini di antara syarat sahnya berjamaah itu makmum tidak boleh mendahului dan mengakhirkan ya, dari gerakan imam sampai 2 rukun. Sehingga ketika seorang makmum tertinggal 2 rukun imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Kemarin kita contohkan 2 rukun itu ternyata para bapak ibu tidak diambil dari berdirinya, tapi mulai ruku. Ruku di rukun pertama, i'tidal rukun kedua, rukun fi'il, rukun perbuatan. Nah, sehingga ketika makmum itu masih posisinya berdiri, sedangkan imamnya sudah mau sujud, pun rukuk pun i'tidal, sudah mau sujud, kok makmumnya masih berdiri saja, maka makmum tadi sholat berjamaahnya bisa datang. Kenapa? Karena tertinggal 2 rukun fi'il. Begitu juga ketika mendahului, wong jenengi makmum niku lah kedah imam dulu selesai baru makmum, ini mendahulinya sampai 2 rukun fi'il. Imam durung rukuk, makmum wis rukuk di sini. Imam belum i'tidal, makmum sudah mendahului tidak. Loh, kalau 2 rukun fi'il ini, maka makmum tersebut sholat berjamaahnya bisa batal. Itu kemarin. Syarat sah sholat berjamaah, sekali lagi makmum tidak boleh mengakhirkan dari gerakan imam sampai 2 rukun fi'il. Kemarin. Lah, saat ini para bapak ibu, malam ini yang akan kita kaji ini adalah udzur-udzurnya. Diperbolehkannya makmum ya, sampai menelambatkan ya dari imam gerakan-gerakannya. Mergo ana udzur. Mergo wonten sebab yang memperbolehkan. Nah, kalau kemarin itu memang tidak ada sebab. Ya, makmum kalau sebab muatuk sak suwen-suwen, imam sampai badhe sujud sing nganti kae. Lah, ini kalau tidak ada sebab, sholat jamaahnya bisa batal. Lah teng mriki iki ada udzur-udzur diperbolehkan. Bahkan sampai diperbolehkannya itu tidak 2 rukun saja. Yu'dzarul makmum itu diperbolehkan ya, dimaafkan, diudzurkan fit takhallufi an imami ya, terlambatlah dari imamnya, bahkan sampai terlambatnya itu fi thalathati arkanin tawilah, terlambat itu sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Rukun panjang itu rukun ini. Kemudian sujud pertama, kemudian sujud kedua. Ini rukun panjang. Kalau lagi rukuk, kemudian i'tidal boten, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud boten, kemudian sujud yang kedua. Itu 3 rukun panjang. Jadi makmum ini diperbolehkan sampai 3 rukun panjang. Ini sampai 3 rukun panjang. Jadi kalau imamnya sudah sujud yang kedua, mau berdiri, ini kalau rakaat pertama, atau mau tahiyat awal rakaat kedua,
itu boleh si makmum ini, padahal dia posisi masih berdiri. Ini posisinya masih berdiri, sedangkan imamnya sudah sujud kedua. Niku mboten napa, itu termasuk 3 rukun panjang. Lah, diperbolehkannya kapan? Kondisi bagaimana? Fi tis'i halat, 9 keadaan. Ya, diperbolehkan makmum memperlambatkan sampai 3 rukun panjang itu pada 9 tempat, pada 9 hal, ya. Nah, 9 kondisi. Fala budda an yarka'a qabla tifa'il imam min sujudi adzani litasyahhud. Maka wajib atau harus bagi makmum tadi yarka, rukuk. Kapan rukuknya? Qabla tifa'il imam, sebelum imam itu ya mengangkatnya atau ya min sujudi, mengangkat dari sujudnya, maksudnya ya untuk sujud yang sujud al-tani kita syahud. Apa ini? Maka makmum tadi ya harus rukuk sebelum imamnya tadi berdiri untuk melaksanakan tasyahud awal ya untuk rakaat yang kedua, atau berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Sangat dipahami. Jadi terus. Faidah lam yarka, maka apabila dia tidak rukuk, apabila dia tidak rukuk, fayajibu alaihi an yanwi al-mufaraqah, maka makmum tadi harus niat pisah dari imam. Au yutabi al-imam, atau dia mengikut imam fima huwa fi, ya pada posisi imam waktu itu apa? Wa tafutul rakaatu, maka rakaat yang tadi hilang. Wa ya'ti bi arba'ati salam imam, dan dia akan, dan makmum tadi harus mengganti setelah imam salam. Fa dalam yanwi mufaraqah, apabila dia tidak niat mufaraqah, pisah dari imam, wala yutabi, atau dia tidak mengikuti imam tadi, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Prakteknya tadi. Oke. Niki ada makmum udzur. Saya temui di antaranya mangke. Ada seorang makmum yang memang asli penciptaannya itu dia baca Fatihah, baca Quran itu betul sangat cepat, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya pelan-pelan. Padahal baca Fatihah menurut Imam Syafi'i makmum itu wajib. Nah, sehingga walaupun imamnya itu katakan setelah baca surat Fatihah wis mandek sekedar untuk menunggu Fatihahnya makmum, mantun membaca surat pendek, ya, setelah itu rukuk, i'tidal, sujud. Si makmum ini tadi karena bahasanya lambat kan, lambat. Nah ini namanya udzur, Pak. Udzur. Insya Allah jarang ya, tapi ini pikir tetap dibahas atasnya tadi. Jadi kalau ada orang seperti ini dia bermakmum, maka dia tergolong udzur. Lah mergo udzur itu aku, dia diperbolehkan. Walaupun imamnya rukuk, i'tidal, dia posisi masih membaca surat Al-Fatihah, itu diperbolehkan. Terakhir sampai kapan? Sampai kalau rakaat pertama, sujud kedua, imam mau berdiri. Imam mau berdiri. Nek rakaat kedua berarti imamnya mau tahiyat awal atau tasyahud awal. Contohnya kan, ini tasih bingung, ya tak? Wah, monggo Pak Seting, dengan imam mau, jadi gampang ya. Kulo makmum yang bacaan Fatihah kulo lambat
Nggih, lambat Pak. Pun, saat ini Pak Sotek imam sudah baca Fatihah, sudah berhenti, lalu kalau saya waos Fatihah, mergo lambat sampai nama imamnya kemudian baca surat sampai selesai surat, jenengan saat ini rukuk. Nah, rukuk saya masih membaca contoh maliki yaumiddin. Ini harus saya selesaikan. Fatihah ini harus saya selesaikan. Kenapa? Karena wajib. Terus jenengan tidak. Saya masih baca Fatihah. Jenengan sujud. Saya masih baca Fatihah. Ini sujud yang pertama. Berarti rukun tawil yang kedua. Rukun rukun panjang yang pertama, sujud pertama, rukun panjang yang kedua. Saya masih diperbolehkan baca Fatihah. Walaupun sudah tertinggal dengan imam sampai sujud. Pun jenengan tadi penting apa? Duduk di antara dua sujud. Nah, kula tasih waos Fatihah. Pun jenengan sujud malih. Nah, ini sujud yang kedua. Rukun panjang yang ketiga terakhir pun mentok mriki. Maka saya yang makmum sing rada terlambat waosane niku wau. Nek wis kados ngeten, sudah sujud yang kedua, sudah rukun terakhir yang ketiga, saya disuruh milih. Kalau Fatihah saya ini sik durung nutut, nek sik durung nutut, ada dua pilihan. Pun jenengan enggak mawon, sujud terus. Pun. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama saya niat mufaroqah dengan imam. Pisah dengan imam. Karena pisah dengan imam, berarti Fatihah saya lanjutkan lagi. Fatihah kalau lanjutkan malih. Bapak imami mangke nopo untuk melanjutkan rakaat kedua atau tahiyat awal niku wau, saya sudah pisah dengan imam. Mboten napa-napa. Karena keterlambatan bacaan Fatihah itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, nek si makmum niki kepingin makmuman kali imam niki wau, maka ketika dia tidak nutut baca Fatihahnya niki wau, si makmum ini langsung mengikuti gerakan imam. Jadi nek coro imam ini wau katakan langsung berdiri setelah sujud yang kedua, rakaat pertama, Allah jenengan sujud malih. Sujud ini sujud yang kedua. Sujud yang kedua berarti 3 rukun panjang. Kula mboten nutut. Mboten nutut. Pun jenengan langsung berdiri. Ini melanjutkan rakaat kedua. Maka saya wow niku mboten niat mufaroqah, tidak niat bisa dengan imam. Berarti saya mengikuti. Pun saya tetap berdiri mengikuti imam lagi. Nanti imam ruku saya ruku ngoten. Seperti biasa. Cuman rakaat sing niku wau kula lak dereng ruku, dereng tidak nggih. Rakaat yang tadi dianggap tafut, dianggap hilang. Maka setelah imam nanti salam, saya harus ganti 1 rakaat. Nek mboten ngoten, 1 saya tidak niat mufaroqah. Terus yang kedua saya tidak mengikuti imam gerakan pada yang tadi. Maksudnya imam walaupun sudah berdiri pada rakaat kedua, saya ruku. Nutupno sing rakaat niki wae. Lah maka niki saged batal salat jamaah. Kenapa? Karena sudah ditinggal oleh imam dengan 3 rukun panjang. Amin. Ani, saged dipahami Pak Bung. Niku nek udzur. Nek udzur. Di antaranya udzur iku napa teng mriki? Man fi qiraati li ajzi
batik. Maksudnya idza kana al-ma'mum batik al-qira'ah li'ajzil khalqi, li'ajzil khalqi, khalq itu ciptaan. Jadi memang asli penciptaannya mulai lahir, memang dia membacanya itu boten saged cepat, lambat, tapi biasanya kepingin bermakmum, kepingin makmuman. Lah maka repot imamnya kalau terlalu lama juga nanti kasihan sing normal gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang dia batiknya lambat bacanya, maka itu termasuk udzur, termasuk dimaafkan. Diperbolehkan terlambat dari imam tadi sampai 3 rukun panjang terakhir itu mentok. Kalau Fatihah belum selesai, maka dia disuruh milih. Pilihan pertama, mufaroqah dengan imam, bisa dengan imam. Bisa dengan imam, berarti Fatihahnya ya sudah dilanjutkan saja. Namanya bisa dengan imam, walaupun imam rukuk banyak nggak usah rukuk, cuma bisa. Berarti sholat sendiri maksudnya begitu. Terus yang kedua, nek panjenengan tetap kepin bermakmum, mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imamnya tahiyat awal melanjutkan rakaat yang kedua itu dia sudah dapat 2 rakaat, terus tasyahud awal, maka si makmum tadi langsung tasyahud awal. Jadi setelah berdiri dia langsung tasyahud awal. Tetapi rakaat yang ditinggal imam tadi tidak dianggap, sehingga ketika imam salah maka dia harus membayar 1 rakaat. Itu yang pertama. Yang pertama dikarenakan bacaan Qur'annya, terutama Fatihahnya. Kalau surat sunnah, kalau Fatihah kan madzhab Syafi'i termasuk rukun. Rukun sholat sehingga harus dibaca. Sama itu yang pertama, udzur yang pertama. Udzur yang kedua, syakka, ragu hal qara al-Fatihah Allah. Dia baca Fatihah Allah. Contohnya kalau makmum imam ini sudah baca surat terakhir. Contoh, ketika baca surat An-Nas minal jinnati wan, si makmum tadi ragu, aku mau sebut Fatihah apa guru? Saya tadi sudah baca Fatihah. Karena ragu, maka yang dipilih adalah yang belum. Kalau ragu, maka yang dimenangkan guru. Makanya panjenengan ibadah boten salah ragu. Sholat terutama ragu justru dihukumi belum. Oleh 3 oleh 4 dihukumi sing cilik. Wonten telu berarti. Jadi harus yakin. Ragu sing paling enak pas dahar itu wis makan apa guru nanti. Panjenengan pilih beres. Dia ragu. Sedangkan imam itu sudah membaca surat ayat terakhir bisa. Lah otomatis kan imamnya rukuk. Lah si makmum tadi ragu, maka dia harus baca Fatihah ketika karena dia ragu. Baca Fatihah, imam itu rukuk wis gak usah dirokat. Ini termasuk udzur, diperbolehkan sampai tasyahud awal untuk rakaat yang kedua tadi. Kalau rakaat pertama melanjut kedua, berarti sampai sujud yang kedua, terakhir sampai mau berdiri. Kalau masih sujud yang kedua sebetulnya nopo, panjenengan rukuk mboten nopo. Pokoknya pun sampai melanjutkan Allah, mau melanjutkan rakaat kedua ini baru datang. Ragu. Nah, ketika panjenengan mboten nutut, baca Fatihah tadi kan ragu. Tapi ini Fatihah insyaallah cepat.
kalau dia bisa baca cepat ya, walaupun dia ragu terus baca Fatihah, insya Allah sih nutut. Karena apa? Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud malih, niku gini, lagi-lagi, kita nggak baca. Nah, kalau baca Fatihah, insya Allah nutut. Paling tidak imam iktidal pun mantap. Nah, ketika imam iktidal, ya berarti langsung dengan ruku, iktidal. Atau ketika imam sujud, ya berarti panjenengan kalau sesudah baca Fatihah, ya wis ruku, iktidal. Jadi tututi imam. Nanti, ya apabila ragu. Terus udzur yang ketiga, waman laha nasiyah, idza nasiyah qira'at al-Fatihah. Nek wau niku ragu, kalau ragu maka yang dimenangkan adalah belum. Nah yang ketiga ini lupa. Nek lupa berarti yakin kan belum gitu. Oke, lawang ragu saja disuruh pilih yang belum, tidak bingung, lupa. Dia lupa, makmum sudah minal jin, imam sudah minal jinnati wan nas, makmum belum baca Fatihah. Kalau tadi aku sama gurunya yang pertama, kalau yang kedua ini memang benar-benar lupa, saya belum baca Fatihah, maka wajib dia baca Fatihah. Oke, wajib baca Fatihah. Ini madzhab Syafi'i, ini madzhab Syafi'i, wajib membaca Fatihah. Wis baca Fatihah sampai ikhwal sujud yang kedua terakhir atau tahiyat awal. Terus panjenengan Pak Ugi pun kaget, katakan pas sampai jenengan imam sujud makmum sing ngadeg. Nah ini boleh jadi ya dia ragu tadi atau lupa. Nah, itu kalau orang punya ilmu begitu sudah kaget dengan hal seperti itu, udah kaget. Oke, paham sama oke. Jadi yang ketiga karena lupa baca Fatihah. Terus yang keempat, ya wadif muwafiqan li sunnati adal. Maksudnya idza kana muwafiqan lil imam, ada makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu berarti makmum tidak terlambat. Oke. Tetapi makmum tadi istaghala, sibuk bisunnatin dengan melakukan sunnah-sunnah. Kadua iftitah seperti baca doa iftitah. Farokal imam, lantas imamnya ruku. Contohnya tadi. Ini ada makmum Pak, ada makmum. Sajane makmum ini tidak terlambat karena dia datang posisi imam masih berdiri. Cuma makmum niki wau, makmum niki wau setelah takbir Allah, dia sibuk dengan yang sunnah-sunnah. Sibuk dengan yang sunnah-sunnah. Kalau makmum yang berada di belakang imam sop pertama, sop kedua, betul nopo. Tapi ini datangnya rotok akhir, tapi dia masih menjumpai nopo, masih menjumpai berdirinya imam. Dia tidak masbuk, tidak terlambat. Dikatakan terlambat kemarin nopo, apabila tidak menjumpai rukuknya imam. Nah ini dia masih mendapatkan imam berdiri. Cuma nih setelah dia takbir Allah, dia sibuk dengan yang sunnah-sunnah. Contoh baca takbirah, ya, doa iftitah dibaca sampai tek. Imamnya rukuk, sedangkan makmum tadi belum baca Fatihah, sibuk dengan kesunahan-kesunahan. Sajane Pak, sajane lho ini. Kalau datangnya itu agak akhir, lebih-lebih imam sudah membaca surat, mantun takbir Allahu Akbar, langsung mau membaca surat Al-Fatihah. Insyaallah nutut. Lah niki leren. Terus mari ngono sing ono sunah-sunah meneh. Alhamdulillah.
baru baca Fatihah. Bismillah, imamnya rukuk. Bagaimana? Maka dia harus melanjutkan Fatihah sampai habis, ya, sampai kelas. Waktunya ini imam sampai sujud yang kedua, mau berdiri atau sampai tahiyat awal, mau tahiyat awal. Nah, itu termasuk udzur, ya, termasuk terus sing nom tegansa, ya, tanda nomor 4. Nomor 5, waman lisaktatin tidori hasad, ai idan tawro saktatal imam, ya, apabila makmum, ya, menunggu, ya, berhentinya imam liyaqra, untuk membaca surat al-Fatihah, farokal imam yatamakkan al-makmum min qiraatil Fatihah, tiba-tiba imamnya rukuk sedangkan makmum tidak memungkinkan untuk membaca Fatihah semuanya, ya kan? Ini ono imamnya atau belum? Imamnya setelah baca Fatihah berhenti, ya, untuk memberi kesempatan apa? Fatihahnya tiba-tiba sedilu, ya, makmumnya masih membaca bismillah, imamnya tidak membaca surat, tiba-tiba langsung rukuk, Allahu Akbar. Oke. Nah, posisi panjenengan sebagai makmum, itu termasuk udzur. Katakan imamnya lupa, wis gak disengaja lupa, ya. Setelah baca Fatihah tiba-tiba langsung rukuk. Kita batal kenapa batal? Batal. Wong surat itu termasuk sunnah. Tiba-tiba imamnya langsung rukuk. Lah panjenengan makmum ini dari bawah Fatihah. Wong biasa makmum baca Fatihah itu setelah imam baca bismillah, imam rukuk. Lah di sini termasuk udzur. Maka Fatihah panjenengan sebagai makmum harus diselesaikan sampai walau boleh nanti. Waktunya sampai kapan? Jadi sampai sujud yang kedua, ya, atau tahiyat awal. Sambut. Nah, ini udzur-udzur yang diperbolehkan makmum itu terlambat dari gerakan imam sampai 3 rukun panjang. Dari 5 ini boleh jadi wonten pertanyaan, monggo. Bapak nonton mangke kula lanjutkan. Ya, gerakan makmum dengan imam bersamaan. Yeah. Kalau bersamaan, boten nopo-nopo, cuman makmum. Ya, tidak sampai membatalkan, tapi makruh tidak. Makanya di sini kemarin kan diterangkan, ya, bahwa sing kalau ini sunnah, ya, wasunnah fil utama, sunnah mengikut imam itu ya nopo carane an yata'akhir fi'lul makmum an fi'lil imam. Hendaknya perbuatan makmum itu, ya diakhirkan daripada perbuatannya imam. Nah ini wa taqaddam ala farawi ini sampai selesai. Imam selesai, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru sampai farad, sampai selesai. Adapun imamnya sih sami Allah, terus makmumnya melo-melo, ya, bersamaan, lah niku makruh, tidak sampai membatalkan. Yang membatalkan sholat bersama itu adalah ketika makmum tadi mendului imam sampai 2 rukun dan mengakhirkan dari imam sampai 2. Kalau tidak ada udzur, kan ini malah diberi durasi cukup lama sampai imam sujud yang kedua. Itu
Itu jawaban saya ini. Saya ini. Ya, no. Satu. Nah, mufarokoh itu niat tersendiri untuk mufarokoh dalam prakteknya seperti apa? Itu satu. Yang kedua, cara kita mengingatkan umum karena lupa Fatihah. Ya. Oke, kita. Yang pertama, cara niat mufarokoh pisah dengan imam. Pisah dengan imam itu harus ada niat. Ya. Karena kalau tidak ada niat tidak bisa membedakan. Ya, harus ada niat. Maka makmum tadi ketika memang tidak bisa dengan imam, maka dalam hati sudah niat mufarokoh pisah dengan imam. Ya. Nah, adapun gerakan-gerakannya karena sudah bisa, ya tidak usah mengikuti. Justru menurut saya, ketika panjenengan sudah niat mufarokoh, tapi gerakannya bodoh, persis sampai imam, nah itu buat tenang. Kecuali nek memang bacaannya sama, jadi memang kocok wis entek, ya subhanallah wa bihamdihi mingkelu, ya sampai Allah imam melok sampai Allah bagaimana, bukan apa ya. Jadi sudah harus niat mufarokoh, kemudian bacaannya gerakannya sudah tersendiri. Adapun kalau berbarengan dengan imam karena memang posisinya bacaannya memang sama, gitu teman-teman. Ya, teman-teman. Justru ini lebih bagus kenapa? Namun menghindari fitnah dari makmum samping kanan kirinya. Untuk makmum ya, oke. Pertama mau bilang makmum, saiki sholat dulu. Ya, tapi teman-teman, itu yang pertama. Ya, jadi harus ada niat. Panjenengan gak niat dan dianggap makmuman terus. Buat tenang sah. Ya. Terus yang kedua, Imam lupa Fatihah. nah, imam lupa Fatihah. Cara mengingatkan bagaimana? Ini pernah terjadi di masjid, masjid Ampel lah. Pas imami sholat Idul Adha kalau tidak salah. Ya mungkin imamnya roh kita yang mau ranten makmum kuasa. Setelah takbir ini bener, maka pertama tujuh kan. Setelah takbir kemudian baca surat. Baca surat bukan Al-Fatihah. Langsung diingatkan oleh makmumnya subhanallah, dan ternyata imam tahu. Oh, aku gak mau Fatihah. Tidak membaca langsung bilang bismillah, baca Fatihah. Nah, saat ini sih repot ketika imamnya sudah meninggalkan subhanallah tapi bukan nyemerapi. Ini makmum subhanallah, ini salah apa harus sebelum katakan lah, maka bagaimana? Ini Pak, karena Fatihah termasuk rukun, termasuk rukun sholat, maka harus terbaca. Ketika imam keliru, ini repotnya di sini. Imam nih, nawa, buatan nyemerapi, bingung no makmum. Kecuali kalau kesalahan pada sunnah atau surut kalau ingin, surut tak jadi masalah, tak pakai surut tak jadi masalah. Tapi kalau kesalahannya itu terkait dengan rukun sholat, maka harus tertunaikan, Maka bagaimana ketika Yunus itu ya wis niat mufarokoh itu, ya makmum yang tahu, makmum yang nyemerapi muni sholat itu harus niat mufarokoh yang bisa dengan imam komplain lu nih lebih batal. Nah, kemarin kan sudah diterangkan kalau makmumnya tidak tahu batalnya imam, sah makmumnya. Tapi nek jenengan nyemerapi iki batal iki, kok tetep ae gak mufarokoh, malah batal sholatnya. Nah, makanya sekarang imam harus tidak sebatas imami, tapi sewaktu-waktu
dalam sholat itu tidak ada nopo saling mengingatkan itu buat nopo. Jadi murni niat ibadah. Makanya subhanallah itu diniati nopo Pikir. sampai ngoten. Itu laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Dan ini juga niat ibadah. Jadi pokoknya niatnya dua, ya bisa ibadah, bisa niat mengingatkan. Kalau belum tidak jadi masalah. Niat mengingatkan saja itu tenang. Akhirnya nah saya mampu dia kan, apa orang kami ya sangat batal. Jadi kata kok Fatihah malah tambah bingung dia imam ini mau acara apa Fatihah. Kirim dulu. Ya makanya sekali lagi imamnya harus nopong ya, harus ngerti. Mikir subhanallah ya. Tapi insya Allah ketika makmum menyampaikan subhanallah, insya Allah imam ingat tujuh. Nah kalau posisi Fatihah berarti langsung baca. Kecuali kalau ada imam yang makmum yang belum sholat, ada makmum belum sholat tahu kalau imamnya belum baca Fatihah, tapi dia belum sholat, betul apa? Kalau belum sholat, kalau nggak dibatalkan sholatnya demi mengingatkan. kalau sholat wajib niku mboten tenang santai. Makanya sampai-sampai ketika panjang sholat wajib mungkin orang tua kita memanggil kita sih pondok wajib itu pun masih tidak boleh dibatalkan, harus dikeraskan suaranya supados orang tua kita nyemarapi anakku sholat. Tapi kalau sholat sunat boleh, ini sholat wajib bukan asal. Nah makanya ini gua sebagai sing winking dari sholat Fatihah sih gak ngerti dorong Fatihah baru ngerti mah bisa sama di ini. Jadi masih 5 yang disampaikan. Sekali lagi udur-udurnya makmum boleh memperlambatkan dari gerakan imam sampai 3 rukun panjang apabila ada udur-udur seperti yang sudah disampaikan itu sama di mawon begitu para ulama kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta